Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ridho Rizka Alfati, NPM 2331275. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang yang ada di komputer dan di sini saya akan menjelaskan solusinya. Yang pertama adalah jelaskan cara kerja dari BIOS secara garis besar dan berikan dua contoh. Yang pertama, BIOS itu seperti security atau satpam di dunia nyata. Jadi BIOS itu ketika kita menekan tombol power di awal, maka BIOS itu bekerja untuk mengecek semua sistem. Contohnya dia akan memanggil aplikasi satu-satu. Jadi ketika semuanya aman, maka dia akan memberikan tugas selanjutnya kepada sistem operasi, yaitu bisa seperti Windows. Yang kedua adalah kan ada Bu. Dan contohnya yaitu yang pertama adalah Phoenix dan yang kedua adalah AmiBIOS. Nah, yang kedua ini adalah Anda memiliki komputer yang tidak mau menyala saat tombol power ditekan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, sebutkan makhluk di sini. Anda lakukan untuk ini. Biasanya ini terjadi karena tombol power tidak terhubung ke aliran listrik. Jadi kita bisa ngecek colokan ke listrik apakah tercolok atau tidak. Dan yang kedua itu adalah tombol power yang rusak. Biasanya itu tombol power rusak kita bisa mengatasinya dengan memindahkan tombol power ke tombol restart. Dan yang nomor tiga adalah seorang pengguna melaporkan bahwa komputer mereka lambat ketika menjalankan aplikasi tertentu. Bagaimana Anda menggunakan Anda menentukan apakah masalah Anda pada perangkat keras. Nah, yang pertama-tama kita bisa melihatnya di Task Manager. Nah, ketika CPU ini 100% di aplikasi tertentu ya. Ini terjadi karena kerusakan di software. Nah, ketika ininya yang 100%, dari 100%, maka kerusakan itu terjadi karena di hardware. Nah, yang keempat adalah komputer Anda terhubung ke jaringan tetapi tidak dapat mengakses internet. Sebutkan langkah-langkah. Nah, ini terjadi karena IP address IP yang bentrok antara antara komputer satu dengan komputer lainnya. Kita bisa mengganti IP komputer kita sendiri agar tidak terjadi bentrok. Dan kita juga bisa memberikan perintah kepada komputer untuk mencari IP-nya sendiri. Nomor 5, sebuah server tiba-tiba berhenti bekerja dan tidak merespon. Nah, ini kita bisa melakukan, yaitu kita bisa menghubungkan antara keyboard dan juga monitor untuk kita bisa melihat konsolnya. Jadi kita bisa melihat apa yang sedang terjadi dan kenapa bisa error. Situ kita bisa memperbaikinya. Dan nomor 6 adalah sebuah laptop menunjukkan layar biru secara acak dan sering. Bagaimana? Nah, ini kita bisa melihat 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 tulisannya terlebih dahulu, apa yang apa yang terjadi jadi ketika ada tulisan seperti memori itu bisa terjadi di RAM-nya. Jadi kita bisa membersihkan RAM menggunakan penghapus. Nah, metode itu memberikan informasi tentang perangkat yang terhubung dengan komputer yang kalian gunakan. Masih, kita bisa menekan di Windows plus R, kita bisa di X dia, kita OK. Nah, di sini kita bisa melihat nama dari komputer, operasi,
BIOS-nya, prosesor, memori, RAM-nya. Nah, di sini kita bisa melihat inputannya juga. Delapan, berikan informasi tentang hasil presentasi dalam sistem operasi. Oh, untuk hasil presentasi ini kita bisa memakai tiga cara, yaitu yang pertama itu kita bisa pengaturan, kita bisa ke sini, dan di sini kita bisa melihat aplikasi yang tersedia di komputer kita. Dan yang kedua itu kita juga bisa lihat sini, disk, file. Nah, kita juga bisa melihatnya di sini. Dan yang ketiga itu kita bisa mengetik di kontrol panel. Kita bisa install program di sini. Nah, ini dia. Nah, kita beralih ke tipe B. Yang pertama adalah jelaskan cara kerja dari sistem operasi secara garis besar dan berikan contohnya. Cara kerja dari sistem operasi. Sistem operasi itu seperti orang ketiga sebenarnya. Jadi kita sebagai user, sistem operasi, dan juga komputer. Nah, komputer ini sebenarnya tidak bisa mengerti kita, dan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, gimana sih caranya kita agak berkomunikasi dengan komputer? Yaitu dengan cara menggunakan sistem operasi ini. Jadi ketika kita memberikan perintah, maka sistem operasi ini juga maka sistem operasi sendiri akan memberikan perintah ke komputer. Contohnya seperti mouse. Jadi ketika kita klik mouse, maka sistem operasi akan memberikan perintah ke komputer untuk mengklik. Contohnya contoh dari sistem operasi sendiri ada dua, yaitu Android dan juga Windows. Nah, yang kedua itu yaitu printer di jaringan kantor tidak merespon untuk mencetak. Nah, ini kita bisa melihat di kabel colokan ya. Jadi ketika printer tidak mencetak ya, tidak merespon, maka yang pertama-tama kita lihat itu kabel colokan apakah terhubung ke listrik atau tidak. Percuma dong kita ngecek sana sini, ternyata listriknya tidak tidak tersambung ke printernya. Dan yang kedua itu kita bisa mengeceknya apakah kertas, tinta itu apakah ada atau sudah habis. Dan yang ketiga itu kita bisa melihat apakah alat printer terhubung ke perangkat lain. Dan yang ketiga ketika mencoba menginstal perangkat lunak baru, komputer menampilkan besar error bahwa tidak cukup misalnya. Nah, ini sering terjadi ya kepada saya sendiri. Di sini karena penyimpanan saya penuh di sini di penyimpanan C. Di sini saya sebenarnya ingin menyimpan di D, tapi karena program filenya saya lupa memindahkan, jadi program filenya otomatis masuk ke ke disk C dong. Hanya itu kadang saya suka lupa. Jadi di sini kita bisa merubah alamat lokasinya, alamat lokasi ke disk D-nya. Yang ketiga itu Yang keempat itu komputer desktop mengalami restart sendiri secara acak tanpa peringatan. Sebutkan angka lengkap. Oh, ini ketik nomor 4 ini terjadi karena RAM kotor ya biasanya.
Jadi kita bisa membersihkannya menggunakan penghapus. Jadi kita bersihkan di bagian kuningannya. Nomor 5, pengguna melaporkan bahwa email mereka tidak terkirim meskipun koneksi internet bekerja dengan baik. Nah, ini bisa sering terjadi karena emailnya, karena filenya terlalu besar bisa. Jadi kita bisa mengecilkan file terlebih dahulu baru kita bisa mengirimnya. Jadi, nah nomor 6 ini komputer Anda mengalami kegagalan untuk boot dengan pesan error. Operasi mesin phone. Nah, nomor 6 ini terjadi karena antara harddisk yang penuh atau kabel SATA yang kendor. Kita bisa melihat, kita bisa mengecek kabel SATA-nya. Jika kendor, maka itu dia masalahnya. Nomor 7, berikan informasi tentang perangkat yang terhubung dengan komputer yang kalian gunakan sistem mobile. Nah, ini sama seperti tadi, kita pencet Windows R, kita ketik dex ya, dan kita klik OK. Nah, ini dia. Akan berikan informasi tentang hasil presentasi dalam sistem operasi dan sama seperti tadi, kita bisa buka kontrol panel di sini, kita klik program panel, kita di sini, tes aplikasi, sampainya dokumen, mail, video, picture, musik, email, aplikasi. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.